Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,26% ke angka 6.647. Selain video ini kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang terpantau mulai diakumulasi kembali oleh BlackRock. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang keluar pemberitaan laba bersihnya meroket 260%, tapi saat ini kembali melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya masih menarik untuk kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Toba yang bisa kita lihat satu minggu ini terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 350. Secara teknikal jika kita perhatikan Toba memang tren sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 350, sempat naik tinggi menyentuh sekitar 460 sama 480. Setelah gagal break bisa kita lihat Toba turun dalam, saat ini mulai downtrend kembali dan sudah turun bawah 350. Dan sekarang 350 masih berupa resisten. Dalam satu minggu terakhir ini Toba mencoba untuk break masih gagal. Hari ini masih turun 2% lebih ke 336. Dan jika kita lihat support terdekat untuk Toba itu di sekitar harga 330. Dalam 2 minggu ini memang 330 masih berupa support lumayan kuat. Setiap kali mengetes Toba masih bisa bertahan. Hari ini juga sempat berada di bawah 330, sempat menyentuh sekitar 322 tapi masih bisa bangkit dan ditutup di 336. Tapi memang candle hari ini tidak begitu oke. Walaupun kalau pemberitaan dengan judul meroket 260%, laba Toba tembus 28,47 juta US dollar. Jadi secara laporan keuangan sepanjang tahun 2024 memang Toba oke, tapi secara teknikal saat ini menurut saya masih tidak oke. Apalagi jika kita perhatikan broker summary, asing hari ini memang terpantau masuk melakukan akumulasi. Satu minggu terakhir asing terpantau sudah mulai masuk, tapi di broker summary terpantau pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Sehingga secara teknikal saya lihat Toba masih akan sideways, masih ada berpotensi untuk kembali melemah ke 330. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 330 untuk pantau saham Toba. Apabila Toba terpantau masih kuat di atas 330 dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 350 sampai 370. Atau mau lebih oke, tunggu konfirmasi Toba berhasil break 350 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break 350 ada potensi untuk mulai membentuk higher low dan kenaikan terdekat di 370 sampai garis EMA 50 di sekitar 388. Dan jika terpantau Toba mencoba naik di atas 350 masih gagal, secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati, Toba potensi untuk break 330 menuju harga 300 masih lumayan besar kan secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend dan terpantau belum ada akumulasi. Selanjutnya saya coba analisa saham Doit. Doit juga bisa kita perhatikan secara teknikal hampir mirip dengan Toba, cara tren juga masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat menyentuh sekitar 430, Doit bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal dan saat ini masih melanjutkan lower low. Dan jika kita perhatikan saat ini Doit mencoba untuk menembus support di 400. Ini harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman sudah punya saham Doit, apabila tembus Doit akan lanjut downtrend. Jadi pertimbangkan untuk keluar apabila Doit gagal bertahan di 400. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham Doit, bisa kita lihat asing dan beberapa hari terakhir masih keluar, tapi penurunan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi untuk Doit, saya lihat secara teknikal masih ada potensi untuk rebound dari 400. Tapi bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend, belum ada sentimen positif dan walaupun ada akumulasi ini tidak terpantau ada akumulasi besar. Jadi untuk Doit teman-teman harus perhatikan apakah berhasil naik di atas 430. Jika terpantau bisa bertahan dari rebound 400 tapi mencoba untuk break 430 selalu gagal, potensi untuk break 400 menuju 360 masih lumayan besar. Jadi untuk saham Doit saat ini juga menurut saya masih belum menarik untuk coba entry karena resiko untuk lanjut turun juga masih lumayan besar. Selanjutnya saya coba update ADMR. ADMR bisa kita lihat secara teknikal lebih oke daripada
Toba maupun Doit, walaupun cara teknikal ini juga sama, masih berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi minimal ADMR saat ini mulai membentuk high low. 1 minggu terakhir masih mencoba untuk naik di atas harga 900 dan garis EMA 50 di sekitar 935. Dan sebelumnya juga ADMR bergerak sangat downtrend, tapi setelah itu bisa bangkit dan naik kembali di atas 800 dan saat ini mulai membentuk high low. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ADMR, menurut saya masih bisa di hold selama 800 tidak terlewati. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan ADMR hari ini, bisa kita perhatikan asing juga terpantau masih terus keluar dari saham ADMR walaupun bergerak naik. Dan di broker summary pun terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk ADMR, walaupun hari ini bergerak naik secara teknikal, selama belum berhasil beri garis EMA 50, ADMR masih akan sideways. Jadi tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 830 sampai 800 apabila memang terpantau 1 minggu ini mencoba beri garis EMA 50 masih gagal. Jadi untuk ADMR tetap harus hati-hati. Ingat secara teknikal ini masih belum oke, walaupun 1 minggu terakhir mulai bangkit. Jadi teman-teman bisa jadikan 800 untuk trail stop atau pertimbangkan untuk swing take profit apabila ADMR terpantau masih gagal bertahan di atas harga 900. Selanjutnya saya coba analisa juga saham Adro. Adro juga secara teknikal saat ini tidak oke karena sudah turun di bawah harga 2000. Jadi 2000 saat ini sudah berubah menjadi resisten psikologis untuk Adro, dan jika kita lihat support terdekat saat ini ada sekitar 1800. Ya, secara teknikal Adro juga sama masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan Adro hari ini, bisa kita lihat setelah beberapa hari sebelumnya asing keluar dengan jumlah besar, hari ini terpantau asing masuk akumulasi. Tapi akumulasi ini hanya kecil jika kita bandingkan dengan distribusinya. Dan bisa kita perhatikan menariknya kenaikan 0,81% hari ini terpantau ada akumulasi besar. Sehingga dari teknikal saya lihat Adro masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk rebound dari 1800 menuju harga 2000. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila menuju harga 2000 atau mengatas harga 2000 ternyata tetap gagal, cara pergerakan Adro masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi potensi untuk kembali ke harga 1800 masih lumayan besar. Apalagi Adro juga sama, saat ini belum ada sentimen positif. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.